Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 18 bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah, insyaallah pada pagi hari ini dan pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu fikih Ramadan. Jadi untuk pertemuan pagi ini insyaallah akan kita kaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187 yang dikenal dengan ayat-ayat puasa Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan atau sampai ayat 187. Pak Budi sampai maju, Pak Yusuf, Pak Agung. Soalnya Mas Riko ndak ada. Tayyib. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Insyaallah akan kita kaji secara singkat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Allah Ta'ala berfirman ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi apabila firman Allah dimulai dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu,
artinya adalah orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampur iman mereka dengan kesyirikan. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Karena iman yang dicampur dengan kesyirikan tidak diterima oleh Allah. Iman yang dicampur dengan kesyirikan tidak diterima oleh Allah. Artinya kesyirikan itu membatalkan keimanan dan menghapus semua amal kebaikan. Ini faedah yang pertama. Kemudian lanjutan, Allah Ta'ala berfirman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Jadi kutiba artinya furidah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Yang dimaksud puasa pada ayat ini adalah puasa Ramadan. Yang dimaksud puasa pada ayat ini adalah puasa Ramadan. Jadi firman Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan awal diwajibkannya adalah tahun kedua Hijriyah. Diwajibkannya puasa Ramadan, awal mula diwajibkannya puasa Ramadan adalah tahun kedua Hijriyah. Dan ada puasa yang diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Kira-kira puasa apa itu? Yang pertama adalah puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini hukumnya wajib di awal-awal Islam. Dan puasa apa lagi kira-kira? Puasa 3 hari dari setiap bulan. Puasa yang diwajibkan kepada umat Islam sebelum diwajibkannya puasa Ramadan adalah puasa 3 hari dari setiap bulan. Jadi demikian, puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan hukumnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Akan tetapi setelah turun perintah wajibnya puasa Ramadan, maka puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan hukumnya berubah menjadi apa? Menjadi sunnah.
Jadi puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan hukumnya berubah menjadi sunnah. Hukumnya dihapus, yaitu dihapus dari wajib menjadi sunnah setelah turunnya ayat ini, yaitu firman Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian, yaitu siyamu Ramadan. Kemudian pembahasan berikutnya, siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah kufur, murtad, keluar dari Islam. Artinya siapa yang meyakini Ramadan itu tidak wajib, puasa Ramadan itu tidak wajib, siapa yang meyakini dengan hatinya, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Akan tetapi siapa yang meninggalkan puasa Ramadan namun dia tetap meyakini wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Jelas ya? Jadi siapa yang meyakini dengan hatinya bahwasannya puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, maka dia telah murtad, keluar dari Islam. Karena masalah ini masalah akidah. Keyakinan itu masalah akidah. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, maka dia telah keluar dari Islam. Akan tetapi siapa yang meyakini wajibnya puasa Ramadan, namun dia tidak berpuasa Ramadan karena lemah imannya, atau karena hawa nafsunya, atau karena syahwatnya, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, namun tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian lanjutan ayat, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa atas umat-umat sebelum kalian. Puasa yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum Islam adalah puasa 3 hari setiap bulan. Puasa yang diwajibkan kepada umat-umat Islam, bahkan juga diwajibkan kepada umat Islam di awal-awal Islam, adalah puasa 3 hari setiap bulan. Dengan demikian umat terdahulu puasa Ramadannya cuma 3 hari. Jadi umat terdahulu punya puasa Ramadan, iya, cuma 3 hari. Dan setiap bulan mereka diwajibkan berpuasa 3 hari. Nah, ini menunjukkan keutamaan umat Islam. Jadi umat Islam memiliki musim puasa, sehingga umat Islam merindukan bulan Ramadan, merindukan ibadah di bulan Ramadan, merindukan puasa di bulan Ramadan.
sebagaimana yang kita dirasakan oleh semua atau mayoritas kaum muslimin, kecuali orang-orang yang hatinya lemah, yang sedih ketika datang bulan Ramadan. Itu orang-orang yang lemah atau mereka orang-orang yang munafik, yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Adapun kaum muslimin yang memiliki keimanan, mereka merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan keutamaan umat Islam. Jadi puasa setiap bulan tidak diwajibkan, dikumpulkan jadi satu di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan keutamaan umat Islam. Maka Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya puasa kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi ibadah puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Islam, yaitu puasa 3 hari dari setiap bulan. Kemudian lanjutan ayat, Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun. Jadi faedahnya bisa dicatat di tengah-tengah pengajian, karena kajian kita yaitu pagi hari ini kajian maraton. Iya, kajian yaitu singkat, cepat dan padat, insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan maksud ibadah puasa untuk meraih ketakwaan. Ayat ini menjelaskan maksud dari ibadah puasa untuk meraih ketakwaan. Jadi puasa itu bulan untuk meraih ketakwaan, bukan bulan diet. Alhamdulillah datang Ramadan saya bisa diet. Nah, ini tidak benar. Jadi niatnya niat diet, ternyata bulan Ramadan bulan diet. Nah, ini salah. Maksud ibadah puasa adalah untuk meraih gelar takwa. Maka bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Dari mana contohnya? Dari mana pendidikan? Banyak sekali. Kita kasih contoh satu saja. Di saat kita lapar, di saat kita haus, kemudian di hadapan kita tidak ada orang yang tahu, kita tidak mau makan, kita tidak mau minum. Kenapa? Karena kita takut pada siapa? Pada Allah. Padahal sekiranya kita minum, sekiranya kita makan, tidak ada orang tahu. Dan itu adalah hakikat takwa. Sekiranya tidak ada orang yang tahu kita di depan HP. Nah, lalu kita sadar Allah Maha mengetahui. Kita terapkan tarbiyah di saat berpuasa di kehidupan kita sehari-hari. Kita mau melakukan perbuatan yang haram, tidak jadi. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Itu adalah hakikat takwa. Itu adalah hakikat takwa. Maka Allah berfirman tentang tujuan ibadah puasa dan tujuan semua ibadah. Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal ju'i wal atash. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Wa innama siyamu minal lahwi war rafath. Puasa itu menahan diri
dari ucapan kotor dan perbuatan yang sia-sia. Jadi dengan demikian bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan penataran supaya seorang hamba menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat 184 Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Allah Ta'ala berfirman, ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Sekarang pertanyaan, puasa Ramadan itu berapa hari? 30 hari, 1 bulan atau 29 hari. Apa maksud dari firman Allah ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja? Maksud dari firman Allah ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, untuk memotivasi kaum muslimin supaya semangat berpuasa. Jadi kalau kita contohnya naik tol dari tol Sumo sampai Jakarta, kemudian kita mengatakan kepada keluarga kita, bismillah kita berangkat sebentar saja, insya Allah sudah sampai tujuan. Gak lama kok insya Allah. Bismillah, banyak doa, kita akan sampai. Nah, tapi kalau kita mengatakan wow ini perjalanannya, wow, melelahkan, menjadikan orang itu capek, ini wes pokoknya banyak rintangannya. Kira-kira bagaimana safarnya? Iya, menakutkan, males. Jadi ayyaman ma'dudat, Allah memberi semangat beberapa hari saja. Dunia ini kan beberapa hari saja, beberapa detik saja. Demikian metode memotivasi. Demikian metode memotivasi. Kita ngaji Sahih Muslim, beberapa sebentar saja insya Allah. Ada teman-teman yang balik kapan tutu iki. Iya. Mental tempe. Ya, mental tempe itu ini kapan tutu. Kita ngaji tafsir. Itu kita mulai, alhamdulillah sudah sampai surat Al-An'am sudah selesai. Tapi hari kita semangat. Ini cuma beberapa hari saja. Paling beberapa tahun saja. Gitu. Jadi Allah mengajarkan pada kita bagaimana memberi semangat. Jadi orang dahulu, orang-orang Arab, kalau berada di padang pasir itu berbulan-bulan. Maka mereka memberi motivasi antara satu dan yang lain. Semangat, ini cuma sebentar saja, gak lama perjalanan ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah motivasi. Maksudnya adalah memberikan semangat kepada kaum muslimin supaya semangat berpuasa. Cuma beberapa hari saja, gak lama. Contohnya kita ini baru saja keluar dari bulan Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Nanti pun tidak terasa, baru kaum muslimin mengatakan, yaitu kita sudah diambang pintu dari datangnya bulan Ramadan. Tiba-tiba mereka sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Karena dunia ini cepat berlalunya. Tidak lama seseorang berada di dunia ini. Maka kembali kepada firman Allah, ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja. Yang dimaksud beberapa hari adalah 1 bulan. Bisa jadi 29 hari atau 30 hari. Tetapi Allah menyebutnya dengan beberapa hari saja untuk memberi semangat kepada kaum muslimin bahwasannya puasa itu hanya beberapa hari yang singkat saja, tidak terus-menerus sepanjang tahun. Kemudian lanjutan firman Allah, faman kana minkum
maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang perjalanan, tidak mengapa tidak berpuasa, namun harus diganti di hari-hari yang lainnya. Potongan ayat ini menjelaskan bahwasannya orang yang sakit atau orang yang sedang safar diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi firman Allah yang telah dibacakan terdapat pelajaran bahwasannya orang yang sedang sakit atau sedang safar dibolehkan tidak berpuasa. Ini adalah keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sakitnya ringan, walaupun sakitnya ringan, safarnya gampang, walaupun safarnya gampang, safarnya gampang, perjalanannya yaitu ringan, naik pesawat dan dia tidak membawa barang banyak, boleh tidak berpuasa? Jawabannya boleh atau tidak boleh? Boleh, karena ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya atau lanjutan ayat 184. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, barang siapa yang mengerjakan ketaatan, maka itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Iya, ada yang lewat. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang mampu berpuasa, tidak berpuasa. Bagi siapa yang mampu berpuasa lalu tidak berpuasa, tidak mengapa, akan tetapi harus diganti dengan membayar fidyah. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi siapa yang mampu berpuasa lalu tidak berpuasa, tidak mengapa, dengan syarat diganti membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ini adalah tahapan awal diwajibkannya puasa Ramadan. Ini adalah tahapan awal diwajibkannya puasa Ramadan. Dan diwajibkannya puasa Ramadan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama disebutkan pada ayat yang mulia ini. Siapa yang keberatan berpuasa padahal dia sehat walafiat, segar bugar, toyan makan, toyan minum, tidak safar, tidak bepergian,
tidak berpuasa, tidak mengapa. Diganti dengan membayar apa? Fidyah. Jadi ini tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama dari diwajibkannya puasa Ramadan disebutkan pada ayat 184 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang sanggup berpuasa, sehat walafiat, tidak safar, tidak berpergian, dibolehkan tidak berpuasa dengan syarat diganti dengan membayar fidyah. Ini adalah tahapan yang pertama. Dan tahapan ini sudah dihapus, sudah tidak ada lagi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkata, nazala Ramadan fasaqqa alaihim, diwajibkannya puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan ini memberatkan para sahabat. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka saumahu mimman yutiquhu farukhisa lahum dalik. Diturunkannya perintah wajib puasa Ramadan, namun memberatkan para sahabat. Maka siapa yang memberi makan setiap hari kepada orang miskin dibolehkan meninggalkan puasa walaupun dia sanggup berpuasa. Dan itu adalah rukhsah, keringanan bagi mereka. Jadi para sahabat ada yang tidak berpuasa 1 bulan penuh. Hari ini puasa, besok tidak puasa, besok bayar fidyah. Besok bayar fidyah, besok lagi puasa. Terserah, bebas. Besok lagi puasa, besok lagi puasa, silahkan. Namun tahapan ini sudah apa tadi? Sudah mansukh, sudah dihapus. Akan tetapi Allah menganjurkan lebih baik berpuasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, barang siapa yang menambahkan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Artinya siapa yang memberi fidyah lebih banyak lagi tidak apa-apa. Setiap hari memberi makan 2 orang tidak masalah. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Siapa yang memberi makan kepada orang miskin kemudian dia berpuasa, ini lebih baik bagi kalian. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Artinya potongan ayat yang terakhir dari ayat 184 Allah menjelaskan membayar fidyah itu boleh. Membayar fidyah itu dibolehkan di awal-awal Islam bagi orang yang tidak ingin berpuasa. Hanya saja berpuasa itu lebih baik daripada membayar fidyah. Maka Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Jelas atau tidak jelas? Ada yang tidak jelas pada ayat ini? Jangan mengembang kemana-mana pertanyaannya. Jelas ya Pak Budi ya? Ya, kita lanjutkan. Sekarang ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk, wa bayyinatin
minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan juga pembeda. Ayat ini menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Potongan ayat ini menjelaskan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW setiap malam belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min ramadana hatta yansalikha. Malaikat Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi Muhammad SAW setiap malam dari bulan Ramadan sampai selesai. Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, bulan Ramadan adalah bulan apa? Bulan Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di bulan Ramadan setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Jadi menjelang berbuka beliau sudah khatam. Dan tarawihnya beliau, yaitu sholat tarawih dengan murid-muridnya, membaca 10 juz. Jadi 3 hari sekali khatam Al-Quran sholat tarawihnya. Adapun kaum muslimin sekarang, kita lihat bagaimana itu Islam sekarang. Sholat tarawih cepet-cepetan. Jadi ada yang sholat 23 rakaat cuma 15 menit. Ini dikatakan kesurupan, ya tidak kesurupan. Iya, subhanallah. Ini orang di subhanallah ini mempermainkan ibadah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang majnun itu. Itu orang gila, naudzubillah. Sholat itu harus tumaknina. Silahkan sholat 23 rakaat dengan syarat apa? Dengan syarat tumaknina. Ini kalau kita menghitung 23 rakaat tumaknina itu ya paling tidak 1 jam. Soalnya 23 apa? Rakaat paling tidak. Itu paling tidak 1 jam. Jadi demikian. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka hendaklah kita yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Maka siapa yang bacaan Al-Qurannya lancar, kok cuma khatam 1 kali saja, itu namanya nemen. Jelas ya, nemen sekali. Jadi bacaan Al-Qurannya lancar, kok khatam sekali tok, nah ini nemen. Itu pun bersusah payah. Hari-hari terakhir ngebut, aku turun khatam ya, ngomong aja sampai itu. Iya, subhanallah. Kalau orang yang bacaannya tidak lancar, wajar. Kalau mereka yang bacaan Al-Qurannya kurang lancar, wajar. Kalau yang bacaannya lancar, harus. Jadi paling tidak 5 kali, 3 kali itu sudah sedikit sudah. Itu sedikit karena ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian lanjutan ayat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka diwajibkan puasa baginya. Firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, wajib baginya untuk berpuasa. Potongan ayat ini menjelaskan tahapan Ramadan, yaitu wajibnya puasa Ramadan tahapan yang kedua. Ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum.
Potongan ayat ini menjelaskan diwajibkannya puasa Ramadan tahapan yang kedua. Tahapan puasa Ramadan yang kedua adalah diwajibkannya puasa dari sholat Isya sampai terbenamnya matahari, dan waktu berbuka dari maghrib sampai Isya. Dan siapa yang tidur di waktu buka, diharamkan baginya buka puasa. Saya ulangi lagi. Tahapan puasa Ramadan yang kedua yaitu diwajibkannya puasa dari sholat Isya sampai matahari terbenam, dan waktu berbuka hanya dari maghrib sampai Isya. Dan ditambahkan, siapa yang tidur di waktu berbuka diharamkan berbuka baginya. Jelas tidak ya? Tahapan yang kedua ini. Hai Pak Agus. Hah? Jelas atau tidak jelas? Saya ulangi lagi. Tahapan yang kedua dari diwajibkannya puasa Ramadan yaitu puasa dari terbitnya dari sholat Isya sampai matahari terbenam. Jadi puasanya berapa jam kira-kira? Hah? 23 jam. Puasa tahapan yang kedua 23 jam. Tahapan yang pertama sebenarnya sama, 23 jam. Cuma tahapan yang pertama kan masih ada membayar apa? Fidyah. Tahapan yang pertama sama, cuma tahapan pertama bebas. Oh saya besok tidak puasa, saya bayar fidyah. Jadi puasa dari Isya sampai maghrib. Nah, gampang-gampang yang gitu. Waktu berbuka dari maghrib sampai Isya. Waktu berbukanya cuma 1 jam. Dari maghrib sampai Isya. Jadi kalau sudah sholat Isya nggak boleh berbuka. Dan juga ditambahkan, siapa yang tidur di waktu berbuka haram berbuka baginya. Jadi ini tahapan yang paling sulit. Tahapan yang pertama paling mudah, karena yaitu dibolehkan membayar apa? Fidyah. Tahapan yang kedua, wajibnya puasa dari Isya sampai maghrib. Dari Isya sampai terbenamnya matahari. Itu sampai matahari terbenam. Waktu berbuka dari maghrib sampai apa? Sampai Isya. Plus ada tambahan, siapa yang tidur di waktu berbuka, maka dia diharamkan buka puasa. Diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Bara radhiyallahu anhu. Bara menceritakan dahulu kaum muslimin kalau sudah tidur tidak boleh makan sampai maghrib. Jadi mereka kurang lebih berpuasa 23 jam, 22 atau 23 jam. Dan apabila mereka tidur di waktu berbuka, diharamkan berbuka puasa. Ada sahabat Qais ibnu Sirmah al-Ansari, seharian penuh bekerja dan dia kelelahan. Di saat pulang, dia bertanya kepada istrinya, "A'indaki ta'am?" Apakah kalian punya makanan? Apakah kalian punya makanan? Wahai istriku, apakah engkau punya makanan? Istrinya mengatakan,
tidak ada. Tetapi aku akan keluar mencarikan makanan untukmu. Akan tetapi aku akan keluar mencarikan makanan untukmu. Mas, teman ngomong. Yang halus, santai aja. Masuk enggak apa-apa. Iya, kita lanjutkan. Sahabat siapa tadi namanya? Sahabat Qais ibnu Sirmah. Sahabat Qais ibnu Sirmah di saat menunggu istrinya mencari makanan, dia tertidur. Faghalabathu ainah. Kemudian istrinya datang membawa makanan dan berkata, khaybatan lak, celaka engkau. Kenapa celaka? Ya karena bukan karena lewat. Makanan ini sudah apa? Sudah haram karena dia tidur. Iya. Ini tahapan yang kedua, ini tahapan yang rumit dan sulit. Puasanya dari Isya sampai Maghrib, bukanya dari Maghrib sampai Isya. Siapa yang tidur di waktu berbuka, di saat itu juga dia berpuasa. Maka sahabat Sirma ini ketika dia tidur, istrinya bawa makanan. Qalat khaybatan lak, celaka kamu wahai suamiku. Karena makanan ini haram baginya. Maka sahabat Qais pun puasa lagi. Puasa dari Maghrib sampai Maghrib. Namun dia di tengah hari berikutnya jatuh pingsan. Dia pingsan karena tidak kuat. Berarti dia rencananya puasa 47 jam. Namun di tengah-tengah perjalanannya dia jatuh pingsan. Kemudian peristiwa ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa yang lain, yaitu sahabat Umar ibnul Khattab. Antara Maghrib dan Isya, Umar ibnul Khattab mengajak istrinya berhubungan suami istriku. Umar mengajak istrinya berhubungan suami istri. Sayangku, nah gitu panggilnya. Sayangku, cintaku. Iya. Ada apa mas? Mari kita melakukan. Iya, ha? Iya, buka puasa. Istrinya berkata, wahai Umar, wahai suamiku, aku sudah tidur. Istrinya Umar berkata, enggak, kamu pura-pura saja. Iya. Istrinya berkata, aku ini sudah tidur. Kalau kamu gak percaya ya sudah. Akhirnya terjadi hubungan badan antara Umar dan istrinya. Umar belum tidur, enggak apa-apa Umar. Istrinya sudah tidur, enggak boleh. Kemudian istrinya berkata setelah selesai hubungan badan, wahai Umar, tusoi tanggungan. Tusoi tanggungan. Saya ini tadi sudah tidur. Kok kamu paksa? Ya sudah, saya turuti saja. Lalu Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halaka Umar. Ya Rasulullah, celaka Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Umar, kenapa? Ada apa yang terjadi? Lalu diceritakan cerita tadi. Ya Rasulullah, aku mengumpuli istriku padahal dia sudah tidur. Nah ini adalah tahapan yang kedua. Tahapan yang paling sulit, yaitu diwajibkannya puasa dari kapan ya ikhwah? Dari Isya sampai Maghrib. Waktu berbuka dari Maghrib sampai Isya. Dan siapa yang tidur di waktu berbuka diharamkan buka baginya. Jadi ada 3 poin. Tahapan yang ketiga, yang kedua. Dan tahapan ini juga sudah mansukh, sudah dihapus. Iya,
Iya, makanya seperti tadi. Sahabat Qais tidur di awal maghrib. Tidur menunggu berbuka, belum sholat maghrib dia. Maka dia tidak boleh berbuka puasa. Dia wajib memulai puasa lagi. Dan alhamdulillah tahapan ini diwajibkan kepada para sahabat. Karena para sahabat adalah manusia yang paling sempurna imannya setelah para nabi dan para rasul. Sehingga mereka sabar, mereka kuat melalui tahapan-tahapan tersebut. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit atau sedang safar dibolehkan tidak berpuasa dengan syarat diganti di hari-hari yang lainnya. Ayat yang mulia ini menjelaskan siapa yang sakit atau safar diberi keringanan tidak berpuasa, namun harus diganti di hari-hari yang lainnya. Akan tetapi siapa yang sakitnya ringan dan safarnya gampang, lebih baik apa? Siapa yang sakitnya ringan dan safarnya gampang, lebih baik berpuasa. Sakit ringan seperti apa? Cantengan. Nah, ini contohnya. Ya. Ringan itu, ringan ya. Ringan atau berat itu? Sampai nangis-nangis sih. Ada yang sampai nangis-nangis. Intinya sakit ringan, safar gampang, lebih baik berpuasa. Kenapa lebih baik? Satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa di saat safar. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan riwayat Muslim, di saat matahari yang sangat panas, cuaca yang panas, semua para sahabat tidak berpuasa kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di saat safar. Ini menunjukkan faedah lebih utama berpuasa bagi siapa yang sakitnya ringan dan safarnya gampang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keberatan, para sahabat keberatan, tidak. Mengapa tidak berpuasa? Jelas ya. Alasan yang kedua, kenapa lebih baik berpuasa? Karena keutamaan bulan Ramadan. Karena keutamaan bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar daripada puasa di luar bulan apa? Ramadan. Maka kalau sakitnya ringan, safarnya gampang, lebih baik berpuasa. Alasan yang kedua, karena keutamaan apa? Bulan Ramadan. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa puasa lebih afdal? Karena puasa berjamaah lebih utama daripada puasa apa? Sendiri-sendiri. Seperti sholat berjamaah, sholat fardu lebih utama daripada sholat apa? Sendiri-sendiri. Kemudian alasan yang keempat, karena segera melaksanakan kewajiban lebih utama daripada mengakhirkannya. Jadi ada 4 alasan. Siapa yang safarnya ringan, siapa yang sakitnya ringan, safarnya gampang, lebih baik berpuasa. Kenapa? 1, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Alasan yang pertama yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puasa di saat safar, itu tanda puasa lebih baik. Tetapi bagi siapa yang tidak keberatan, bagi siapa yang safarnya gampang, safarnya mudah,
tidak keberatan di saat safar. Kemudian alasan yang kedua apa tadi? Apa? Karena keutamaan bulan Ramadan. Jadi sampean kalau safar nggak puasa nggak apa-apa, silahkan. Tetapi kalau diqadha otomatis pahalanya berkurang. Karena qadha tidak mungkin diqadha di bulan Ramadan. Otomatis di bulan selain Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang paling mulia, yang amal seorang dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian alasan yang ketiga apa tadi? Puasa berjamaah lebih banyak pahalanya daripada puasa sendiri-sendiri. Alasan yang keempat apa? Menyegerakan kewajiban lebih utama daripada menundanya atau daripada mengakhirkannya. Kemudian yang berikutnya, siapa yang sakitnya parah dan safarnya berat, lebih utama apa? Lebih utama tidak berpuasa. Siapa yang sakitnya parah dan safarnya berat, lebih utama tidak berpuasa. Kenapa? Alasan yang pertama adalah Islam agama mudah. Islam itu agama mudah. Maka Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Jadi siapa yang sakitnya parah, safarnya berat, lebih utama tidak berpuasa. Kenapa? Karena Islam itu agama mudah. Kemudian alasan yang kedua, Allah mencintai orang-orang yang mengambil keringanannya. Allah mencintai orang-orang yang mengambil keringanan. Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'taru khasuhu. Allah mencintai orang-orang yang mengambil keringanannya. Jadi berbuka itu keringanan dari Allah. Orang yang sakitnya parah itu berhak mendapatkan keringanan. Orang yang safarnya memberatkan berhak mendapatkan keringanan. Maka lebih utama tidak berpuasa. Kemudian alasan yang ketiga, karena hulu, melampaui batas. Siapa yang sakitnya parah kok tetap berpuasa, maka dia ini melampaui batas. Siapa yang safarnya memberatkan kok tetap puasa, maka dia dikatakan hulu, melampaui batas. Ada seorang sahabat yang pingsan di hari yang sangat panas, tapi dia tetap mempertahankan puasanya. Kemudian orang-orang berkerumun, ada yang mengipasi, ada yang menaungi. Kemudian Nabi SAW bertanya, ada apa si fulan? Kenapa? Qalu shaim. Ya Rasulullah, fulan itu puasa. Nabi SAW bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak ada kebaikannya berpuasa di saat safar. Yaitu safar yang dimaksud bukan safar umum, tapi safar yang memberatkan. Yang dimaksud safar adalah safar yang memberatkan. Tidak ada kebaikannya sama sekali puasa di saat safar, yaitu bagi orang yang keberatan. Dengan puasanya menjadikan dia pingsan atau menjadikan dia kesusahan, maka dalam kondisi tersebut dia lebih utama tidak berpuasa. Jadi siapa yang safarnya, siapa yang sakitnya parah
dan safarnya berat, lebih utama apa tadi? Lebih utama tidak berpuasa. Alasan yang pertama apa tadi? Islam adalah agama apa? Mudah. Islam itu agama mudah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disuruh memilih dua hal, beliau akan memilih yang lebih mudah. Yang kedua alasannya apa? Allah mencintai orang-orang yang mengambil keringanannya. Orang yang mengamalkan rukhsah itu dicintai Allah. Kalau dia itu bukan menggampangkan. Lain orang-orang cari-cari rukhsah. Dan orang-orang yang benar-benar mengamalkan rukhsah. Allah Maha tahu. Kemudian yang ketiga apa alasannya? Ghulu. Kalau orang yang sakit parah, safar berat tetap berpuasa, maka dia telah melampaui batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang melampaui batas, celaka orang-orang yang melampaui batas, celaka orang-orang yang melampaui batas. Kemudian lanjutan ayat Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan kewajiban puasa selama 1 bulan. Jadi ayat ini menjelaskan perintah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Ayat ini menjelaskan walitukmilul iddata. Ayat sebelumnya ayaman ma'dudat. Ayat yang setelahnya Allah berfirman walitukmilul iddata. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan beberapa hari saja, nanti disalah tafsirkan. Cuma 1 hari. Allah berfirman ayaman ma'dudat. Maka Allah berfirman walitukmilul iddata. Maka dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan. Artinya wajib berpuasa 1 bulan penuh. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian bertakbir memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Di ayat ini menjelaskan disyariatkannya takbir apabila hilal sudah kelihatan. Ayat ini menjelaskan disyariatkannya takbir apabila hilal sudah kelihatan. Hilal apa yang dimaksud? Hilal Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Tidak perlu memakai rebana, tidak perlu memakai ketimpung, tidak perlu sambil yaitu nabu genderang. Subhanallah. Ini ibadah ini. Bukan hiburan ini. Itu ibadah yang harus kita baca dengan khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kabbara mukabbirun qattu illa busyira bil jannah." Tidak ada seorang pun bertakbir kecuali dikabarkan gembira masuk surga. Artinya siapa yang bertakbir ikhlas karena Allah, malaikat berkata, "Absyir bil jannah." Bergembiralah dengan surga. Kemudian potongan ayat setelahnya Allah berfirman, "Wala'allakum tashkurun." Dan supaya kalian bersyukur. Artinya ayat ini menjelaskan perintah bersyukur atas nikmat ibadah. Perintah bersyukur atas nikmat ibadah. Setelah Allah memerintahkan wudu, memerintahkan tayamum, memerintahkan mandi janabat yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah berfirman, "La'allakum tashkurun." Dan perintah-perintah yang lain
Allah berfirman, la'allakum tashkurun. Ini menunjukkan wajib bersyukur atas nikmat iman dan atas nikmat ibadah. Apabila mensyukuri nikmat dunia hukumnya wajib, apalagi nikmat iman dan nikmat amal soleh, maka hukumnya lebih wajib lagi. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, sesungguhnya azabku itu benar-benar keras. Itu bagi orang-orang yang kufur nikmat. Jadi ayat ini menjelaskan wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat amal soleh. Kemudian ayat ini menjelaskan perintah menikmati amal soleh. Jadi perintah menikmati. Orang itu kenapa bersyukur? Jadi coba kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah, bersyukur. Tetapi tentang ibadah, bagaimana rasanya bersyukur? Orang nggak merasakan nikmat. Bagaimana orang itu bisa bersyukur sedangkan dia tidak merasakan nikmatnya ibadah? Nah, ini penting mempelajari bagaimana seseorang itu menikmati ibadah. Bagaimana seseorang itu menikmati ibadah? Yaitu dengan mengagungkan niat. Menikmati ibadah dengan apa? Dengan mengagungkan niat. Menghadirkan niat dengan mengagungkan niat. Yang dimaksud niat adalah niat untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi yang dimaksud mengagungkan niat adalah mengagungkan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, yaitu dengan memenuhi hati dengan rasa cinta, harapan dan juga rasa takut. Penuhilah hati kita dengan rasa cinta. Minta di dalam puasa kita, minta kecintaan Allah, minta ampunan Allah, minta surganya Allah, minta keridhaannya. Apabila seorang menghadiri yaitu ibadah, melaksanakan ibadah dengan rasa cinta, dengan harapan, dengan rasa takut, maka Allah akan merasakan nikmatnya ibadah kepada orang tersebut. Dan orang tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka dia akan merasakan bersyukur atas nikmat tersebut. Contohnya, seseorang yang susah payah mendapatkan takbiratul ihram di saat macet, maka dia alhamdulillah bersyukur. Ternyata ketika datang ke masjid belum dikumandangkan apa? Iqamah. Ini bersyukur. Ini contoh. Tapi orang yang tidak berjuang, tidak bersungguh-sungguh, kemana dia merasakan nikmatnya ibadah? Ibadah malah beban. Baginya itu beban, hanya sekedar menggugurkan apa? Kewajiban. Orang yang ibadahnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kalau puasa Ramadan capek dia. Apalagi puasa 1 bulan, tarawih saja capek mereka. Sehari pertama penuh masjid, hari yang kedua penuh, hari yang berikutnya berkurang. 1 pekan seperti sholat isya biasanya. Kenapa? Karena kelelahan. Karena mereka kelelahan. Kenapa mereka kelelahan? Karena mereka tidak merasakan manisnya ketaatan. Kenapa mereka tidak merasakan manisnya ketaatan? Karena tidak mengagungkan niat di dalam beramal soleh. Maka Allah berfirman, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, man lam ya'rif nikmat Allah, siapa yang tidak mengenal nikmat Allah kecuali di makanannya atau minumannya atau rumahnya atau kendaraannya, faqad qalla ilmuhu,
maka orang tersebut adalah orang yang ilmunya rendah dan orang yang dekat dengan siksa Allah. Naudzubillah, wallahu taala alam. Dengan demikian pada pertemuan ini kita membaca 3 ayat secara singkat. Insyaallah 2 ayat berikutnya kita sampaikan di kajian yang akan datang. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum. Hati ingin, bagaimana pepatah mengatakan hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Niat hati membaca sampai ayat 187. Tapi insya Allah akan disampaikan. Kita lanjutkan, masih ada 1 pertemuan lagi menjelang Ramadan. Monggo. Sampai mana? Monggo. Lebih baik mana kita sebagai kerja itu, kita baca Al-Quran dengan kata berulang-ulang 2 kali, dengan cepat atau 1 kali waktu Ramadan tapi dengan pelan. Iya, lebih utama mana? Mengkhatamkan Al-Quran agak cepat, berulang-ulang dan sekali tapi dibaca pelan. Wallahu ta'ala alam. Para ulama mengatakan bahwasanya Ramadan ini lain. Kita diperintahkan memperbanyak khatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i setiap hari khatam 2 kali. Utsman ibn Affan setiap hari khatam 1 kali. Imam Bukhari setiap hari khatam sekali. Seperti itu. Jadi agak cepat tidak mengapa. Tapi tetap jangan terlalu cepat sekali gitu. Kalau bacaannya lancar, dikhatamkan berkali-kali, insya Allah bisa. Jadi caranya gampang sebenarnya. Jadi kalau kita kepingin gampang, setiap sholat waktu sempatkan membaca. Setiap sholat 5 waktu, kasih jadwal. Nah, hari ini setelah zuhur berapa menit, sebelum zuhur berapa menit, seperti itu. Tidak terasa insya Allah. Tapi kalau kita ngaji 1 juz full, bagi yang bacaannya kurang lancar, keberatan. Tapi kalau bagi yang bacanya lancar 1 juz, insya Allah 1/4 selesai. Bagi yang bacaannya apa? Lancar dan dengan suara pelan. Tetapi jangan membaca Al-Quran dengan suara hati. Iya, mingkem. Iya, cepet itu. Ini tidak sah. Membaca Al-Quran dengan batin saja tidak sah. Wallahu a'lam. Jadi Ramadan perbanyak membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Monggo, ada pertanyaan yang lain? Ya, baik, silahkan. Ahwat membaca Al-Quran di masjid pakai pengeras suara. Nah, ini tidak benar ini. Jelas ya. Tadarus di musola nisa sendiri-sendiri. Kalau mau dikoreksi sebenarnya tidak apa-apa. Tapi mereka tuh niatnya mengkhatamkan. Tadarus itu ngoreksi bacaan. Iya, setoran hafalan itu tadarus, mempelajari. Demikian. Jadi yang kebiasaan masyarakat kita ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhatamkan Al-Quran di masjid. Perempuan, anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah balik. Ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing mengkhatamkan Al-Quran sendiri-sendiri. Bukan satu masjid khatam 3 kali, tetapi rombongan. Iya, masalahnya gitu. Dibagi-bagi. Iya, gantian. Bagaimana hukumnya mendatangi undangan resepsi pernikahan saudara kandung yang berbeda agama, non-muslim, saat berpuasa Ramadan? Tidak mengapa insya Allah.
Yang penting tidak ada ritual keagamaan seperti di gereja atau apa. Tetapi kalau lebih selamat di rumahnya saja. Karena nikah ini bukan perkara ibadah. Tapi kalau mereka di dalam acara pernikahannya ada bacaan-bacaannya, ada ibadahnya, jangan dihadiri. Kalau hanya sekedar resepsi saja, acaranya normal, tidak ada baptis, tidak ada yang nuansa agamanya, tidak mengapa. Jadi ini dibolehkan oleh para ulama, tetapi dilihat acaranya. Kalau ada acara keagamaannya, lebih utama tidak apa? Tidak hadir, cuma di rumah saja. Tidak perlu mengantarkan sampai gereja, sampai ke tempat yang mana gitu. Seperti itu, wallahu alam. Kalau acara saudara muslim saja, jika ada musiknya, maka para ulama mengatakan tidak boleh menghadiri walimah tersebut. Apalagi non muslim yang ada acara yaitu yang mengandung unsur ibadah mereka. Seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kalau saudara kita hubungannya dekat, kemudian mengundang kita, kemudian acaranya ada musik-musiknya, hadirlah sebelum acara atau selesai acara untuk menghindari maksiatnya. Jadi kalau acaranya kapan? Acaranya hadirnya sebelum. Katakan sibuk. Kita kan selalu sibuk, alhamdulillah. Sibuk, mohon maaf saya ada acara. Yang penting kan ketok, dulur. Kalau nggak ketok itu menimbulkan perpecahan. Atau minta udur, saya tidak bisa hadir di hari hanya, tapi hari berikutnya hadir sampai nginep. Namanya keluarga, nggak apa-apa. Musik-musiknya sudah selesai. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Ya. Baik, silahkan. Iktikaf di masjid tidak mengapa. Akhwat iktikaf di masjid tidak mengapa. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di masjid. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di masjid. Jadi ya ditempatkan di tempat yang khusus, tidak ikhtilat. Terutama di masjid-masjid yang sunnah, insya Allah ada tempat khusus untuk akhwatnya, tidak campur baur. Wallahu a'lam. Monggo Pak belakang. Iya. Apakah jadi pertanyaan, apakah rukhsah keringanan berbuka bagi orang yang sakit atau yang safar itu lebih baik secara mutlak? Apakah seperti itu? Maka kita mengatakan bahwasannya sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa di saat safar. Contohnya pada waktu penaklukan kota Mekah, beliau itu berpuasa perjalanan dari Madinah menuju Mekah, berpuasa. Tetapi ketika sudah sampai dekat Mekah, beliau berbuka dan meminta para sahabat untuk berbuka. Karena ketika dekat Mekah, perang akan dimulai. Tapi perjalanan dari Madinah ke Mekah itu hampir 10 hari. Nabi SAW berpuasa.
Dan ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, a'asumu fis safar?" Ya Rasulullah, apakah aku boleh berpuasa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Jika engkau menghendaki, silahkan berpuasa. Silahkan engkau berbuka. Jelas ya? Jadi dikumpulkan tadi hadis-hadisnya. Kemudian disimpulkan. Jadi tidak secara mutlak orang yang sakit atau orang yang safar lebih baik berpuasa. Sekiranya kok tidak ada hadis tadi, memang secara mutlak lebih utama tidak berpuasa. Karena dalil Allah mencintai orang yang mengambil keringanannya. Tetapi bagaimana dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis lebih memilih sesuatu yang lebih dicintai Allah. Maka para ulama mengatakan, kenapa lebih utama berpuasa bagi siapa yang safarnya ringan, sakitnya ringan, safarnya gampang? Jawaban yang pertama sunnah, nomor satu sunnah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa di saat safar. Yang kedua, baru ini menyebutkan alasan, yaitu secara syar'i juga, karena keutamaan bulan Ramadan, karena keutamaan puasa berjamaah, dan karena yaitu segera melaksanakan kewajiban lebih utama dari menundanya. Seperti itu. Adapun orang yang safarnya berat, sakitnya parah, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Tidak ada kebaikannya puasa di saat safar, yaitu bagi orang yang keberatan. Jelas ya? Jadi tentang sakit dan tentang safar tidak secara mutlak harus dilihat sakitnya parah atau ringan, safarnya berat atau apa? Gampang. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Iya. Bagi orang yang sakitnya parah atau bagi orang yang tua renta yang tidak sanggup berpuasa, lebih utama mana? Fidyahnya diawalkan atau di akhir? Ya diawalkan. Lebih utama diawalkan. Anas bin Malik usianya 100 tahun lebih. Ketika meninggal dunia usianya 103 tahun. Maka dia di tahun-tahun terakhir tidak sanggup berpuasa. Maka Anas mengundang 30 orang miskin untuk berbuka puasa. Sebagai fidyah dia meninggalkan puasa selama 1 bulan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang, melanjutkan ayat 186 dan ayat 187. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatizatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.